Pada masa itu, sampailah berita-berita tentang Yesus kepada Herodes, raja wilayah. Lalu ia berkata kepada pegawai-pegawainya, "Inilah Yohanes Pembaptis, ia sudah bangkit dari antara orang mati, dan itulah sebabnya kuasa-kuasa itu bekerja di dalamnya." Sebab memang Herodes telah menyuruh menangkap Yohanes, membelenggunya, dan memenjarakannya, berhubung dengan peristiwa Herodias, istri Filipus saudaranya. Karena Yohanes pernah menegurnya, katanya, "Tidak halal engkau mengambil Herodias." Herodes ingin membunuhnya, tetapi ia takut akan orang banyak yang memandang Yohanes sebagai nabi. Tetapi pada hari ulang tahun Herodes, menarilah anak perempuan Herodias di tengah-tengah mereka dan menyukakan hati Herodes, sehingga Herodes bersumpah akan memberikan kepadanya apa saja yang dimintanya. Maka setelah dihasut oleh ibunya, anak perempuan itu berkata, "Berikanlah aku di sini kepala Yohanes Pembaptis di sebuah talam." Lalu sedihlah hati raja, tetapi karena sumpahnya dan karena tamu-tamunya, diperintahkannya juga untuk memberikannya. Disuruhnya memenggal kepala Yohanes di penjara. Dan kepala Yohanes itu pun dibawa orang di sebuah talam, lalu diberikan kepada gadis itu, dan ia membawanya kepada ibunya. Kemudian datanglah murid-murid Yohanes Pembaptis mengambil mayatnya dan menguburkannya. Lalu pergilah mereka memberitahukannya kepada Yesus. Saudara-saudariku yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Dalam Alkitab Perjanjian Baru kita bisa menemukan beberapa nama Herodes. Semua mereka itu masih dalam dinasti yang sama. Ada Herodes yang memerintahkan pembantaian semua anak-anak di Bethlehem. Dia itu dikenal sebagai Herodes Agung. Lalu dalam Kisah Para Rasul ada juga disebut seorang Herodes. Dia itu dikenal sebagai Herodes Agripa I. Dan dalam perikop Injil hari ini disebut juga seorang Herodes lain yang dikenal sebagai Herodes Antipas. Dia inilah yang memerintahkan pemenggalan kepala Yohanes Pembaptis. Dan dia juga yang menghina Yesus sebelum kematiannya. Saudara-saudari terkasih, dalam perikop Injil Matius hari ini dikatakan bahwa Yohanes Pembaptis pernah menegur Herodes Antipas ini. Mengapa? Sebab dia telah mengambil Herodias, istri Filipus saudaranya, menjadi istrinya. Yohanes menegur Herodes dengan berkata, "Tidak halal engkau mengambil istri saudaramu." Teguran Yohanes Pembaptis ini menimbulkan kebencian dan dendam, terutama dalam hati Herodias. Kesempatan melampiaskan dendamnya itu muncul di saat Herodes merayakan ulang tahunnya. Putri Herodias menari, dan tarian itu memuaskan Herodes dan semua yang ikut pesta. Saking senangnya, Herodes bersumpah akan memberikan kepadanya apa saja yang diminta gadis itu. Kepala Yohanes di atas talam. Itulah permintaan Herodias melalui putrinya. Sebenarnya walaupun Herodes ingin membunuh Yohanes, namun
Dia takut akan orang banyak yang memandang Yohanes sebagai nabi. Tetapi Herodes sudah termakan sumpah. Dan karena tamu-tamunya diperintahkannya juga untuk memenggal kepala Yohanes Pembaptis. Karena menyuarakan kebenaran, Yohanes Pembaptis dibunuh. Keberanian Yohanes untuk memperjuangkan kebenaran dan kesetiaannya pada hukum Allah justru membuatnya harus berhadapan dengan kematian dan meraih mahkota kemartiran. Saudara-saudariku yang terkasih dalam Kristus, perikop Injil hari ini dapat kita jadikan sebagai pedoman atau teladan dalam mewartakan Injil. Saat ini kita semua, baik sebagai umat maupun sebagai gereja keseluruhan, terkadang tutup mata dengan kejahatan yang ada. Perlu suara kenabian untuk mengatakan bahwa yang salah adalah salah dan yang benar adalah benar. Rasanya suara kenabian seperti itu sudah mulai hilang. Maka peristiwa kematian Yohanes Pembaptis ini menyadarkan kita untuk terus-menerus memerangi kejahatan yang ingin menutup kebenaran. Kita yakin bahwa kebenaran itu tidak pernah mati. Memang, saudara-saudari, kebenaran itu tidak selalu menyenangkan atau memberi rasa aman. Justru sebaliknya, kebenaran bisa saja malah mengusik zona nyaman kita. Oleh karena itu, memperjuangkan kebenaran tidak selalu mudah. Sebagai pembawa kebenaran berarti juga siap untuk menanggung segala risiko bila terjadi penolakan seperti yang dialami oleh Yohanes Pembaptis. Saudara-saudariku, inilah kenyataan hidup yang seringkali masih kita jumpai hingga saat ini. Orang yang memperjuangkan kebenaran seringkali dipersalahkan. Sebaliknya, mereka yang salah justru dibela. Di tengah situasi seperti ini, kita sebagai pengikut Kristus, sang sumber kebenaran, diundang untuk menjadi nabi cinta kasih dan pelayan perdamaian. Ya, setidaknya memperjuangkan kebenaran mulai dari diri sendiri. Orang yang berbuat baik dan benar biasanya akan disenangi banyak orang. Tetapi ironi besar bahwa ketika seseorang membela kebenaran dan menyatakan dengan jujur dan berani, tidak semua orang menyukainya. Bahkan orang tersebut akan dimusuhi, dijauhkan, dan bila perlu dilenyapkan. Saudara-saudariku yang terkasih,
Dalam kehidupan ini kita sering mendengar bahkan berhadapan dengan ketidakadilan di tempat kita kerja, baik terhadap orang lain maupun terhadap diri kita sendiri. Menjadi permenungan bagi kita, apakah kita seperti Yohanes Pembaptis, berani menyatakan kebenaran dan keadilan? Lebih berat lagi, apakah kita berani membela kebenaran dan keadilan, sekalipun itu harus menghadapi risiko yang berat? God bless you.